Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Wahyuni dengan NIM 22042142 asal dari Prodi Ilmu Administrasi Negara non Kependidikan. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai sistem informasi manajemen untuk keunggulan kompetitif. Pembahasan pertama yaitu mengenai perusahaan dan lingkungannya. Yang pertama yaitu adanya aliran sumber daya fisik. Sumber daya fisik sebuah perusahaan meliputi pegawai, bahan baku, mesin, dan uang. Pegawai dipekerjakan oleh perusahaan diubah ke tingkat keahlian yang lebih tinggi melalui pelatihan dan pengalaman dan pada akhirnya meninggalkan perusahaan. Yang kedua yaitu aliran sumber daya lingkungan. Aliran umum yang terjadi meliputi aliran informasi dari pelanggan, aliran bahan baku kepada pelanggan, aliran uang kepada pemegang saham, dan aliran bahan baku dari pemasok. Aliran yang lebih jarang terjadi meliputi aliran uang dari pemerintah, aliran bahan baku kepada pemasok, dan aliran pegawai kepada pesaing. Selanjutnya yaitu manajemen rantai pemasokan. Yang pertama yaitu meramalkan permintaan pelanggan. Yang kedua membuat jadwal produksi. Selanjutnya yaitu menyiapkan jaringan transportasi, memesan persediaan pengganti dan para pemasok, menerima persediaan dari pemasok, mengelola persediaan bahan mentah, barang dalam proses jadi dan barang jadi, melakukan produksi, melakukan transportasi sumber daya kepada pelanggan, dan yang terakhir yaitu melacak aliran sumber daya pemasok dalam perusahaan dan kepada pelanggan. Selanjutnya yaitu sistem elektronik. Data dimasukkan ke dalam terminal melalui input keyboard, pemindahan kode batang atau ID frekuensi radio. Seiring dengan terkumpulnya data, sistem informasi perusahaan akan diperbarui untuk menggambarkan lokasi terakhir dari sumber daya yang sedang dilacak. Kemampuan untuk melacak aliran sumber daya seiring dengan terjadinya akan memberikan kontribusi pada manajemen rantai pemasokan. Keunggulan kompetitif. Seiring dengan perusahaan memenuhi kebutuhan produk dan jasa para pelanggan, perusahaan tersebut akan berusaha untuk mendapatkan keunggulan di atas para pesaingnya. Mereka dapat mencari keunggulan ini dengan memberikan produk dan jasa dengan harga yang lebih rendah, memberikan produk dan jasa dengan kualitas yang tinggi, dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus dari segmen-segmen pasar tertentu. Selanjutnya yaitu mengenai dimensi keunggulan kompetitif. Yang pertama yaitu keunggulan strategis. Keunggulan yang memiliki dampak fundamental dalam membentuk operasi perusahaan. Contohnya yaitu sebuah perusahaan dapat memutuskan untuk mengubah seluruh datanya menjadi basis data dengan alat penghubung standar, seperti alat penghubung browser web, guna kemungkinan berbagi dengan sekutu-sekutu bisnis dan pelanggannya. Kemudian yaitu keunggulan taktis. Pengimplementasian strategi dengan cara yang lebih baik daripada pesaingnya. Contohnya, asumsi seorang pelanggan ingin membeli kertas komputer senilai $150 dari perusahaan Anda. Persediaan alat kantor seperti ini bersifat rutin dan sistem informasi mencatat bahwa pelanggan tersebut telah melakukan pembelian dengan total nilai $800 sepanjang bulan itu. Dan terdapat potongan harga sebesar 5% atas pembelian di atas $1.000 untuk setiap bulan. Pembelian-pembelian yang dilakukan di masa lalu ditambah pembelian saat ini maka akan memicu diberikannya potongan harga. Terakhir yaitu keunggulan operasional. Keunggulan yang berhubungan dengan transaksi dan proses sehari-hari. Disinilah sistem informasi akan berinteraksi secara langsung dengan proses. Contohnya itu browser sering memiliki cookies, file-file kecil berisi informasi yang terjadi di dalam komputer pengguna yang dapat menyimpan nomor akun, kata sandi, dan informasi lain yang berhubungan dengan transaksi pengguna. Terakhir yaitu keuntungan koordinasi. Yang pertama, fleksibilitas akan merespon pesaing di berbagai negara dan pasar. Yang kedua yaitu kemampuan untuk merespon perubahan yang terjadi di suatu negara pada suatu negara lain atau suatu wilayah di negara lain. Yang ketiga, kemampuan untuk menyamai kebutuhan pasar di seluruh dunia. Yang keempat yaitu kemampuan untuk berbagi pengetahuan antar unit di berbagai negara. Dan yang terakhir yaitu mengurangi biaya operasi secara keseluruhan.
Sekian penjelasan mengenai materi ini. Saya sudahi dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.